saya Dila Talbanua dengan NIM 252304015, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan membuat tugas chapter video tugas chapter review pada mata kuliah Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Pada materi ini ada beberapa sumber-sumber Pancasila, yaitu sebagai sumber historis yang bersumber dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Adapun nilai-nilai Pancasila yang tetap hidup dalam masyarakat sejak lama seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial, yang dimana secara formal Pancasila ini dirumuskan melalui proses sejarah pada sidang BPUPKI 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Nah, yang kedua itu Pancasila sebagai sumber sosiologis yang bersumber dari realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang nilai-nilai Pancasilanya itu mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk seperti suku, agama, dan juga budaya, yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong, serta mengutamakan harmoni daripada konflik. Adapun contoh penerapannya pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk hidup rukun. Pada sila keempat, kerakyatan sesuai dengan budaya musyawarah dan dalam pengambilan keputusan. Pada sila kelima, keadilan sosial mencerminkan harapan masyarakat terhadap kesejahteraan bersama. Adapun makna sosiologis, Pancasila ini lahir dari nilai-nilai yang benar-benar hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai sumber politis, yang dimana menjadi dasar dalam kehidupan ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia, yang menjadikan Pancasila sebagai dasar pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta sumber dari segala sumber hukum dan negara. Dalam kehidupan politik, demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan liberal ataupun otoriter. Pada kekuasaan negara dijalankan berdasarkan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan, yang bermakna Pancasila mengarahkan praktik politik agar tidak menyimpang dari nilai moral dan kepribadian bangsa. Adapun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Secara umum, dinamika Pancasila ini berarti bersifat hidup dan berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya sendiri. Tantangan Pancasila ini berarti sebagai ancaman dan pengaruh negatif yang cepat melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Jadi, argumen tentang dinamika ini adalah pendapat atau alasan logis yang menjelaskan bagaimana Pancasila tetap relevan sekaligus bagaimana menghadapi tantangan agar tidak tergores oleh perubahan sosial, politik, dan budaya. Nah, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara ini bersifat tidak statis ataupun kaku, tetapi fleksibel dan kontekstual, yang nilai-nilainya dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman, misalnya seperti demokrasi digital, globalisasi, ekonomi, dan juga HAM, yang menjadi pedoman moral, politik, dan hukum, meskipun bentuk penerapannya bisa berbeda dari masa ke masa. Tantangan Pancasila ini yaitu globalisasi dan budaya asing yang dapat mengikis nasionalisme, radikalisme, dan intoleransi, yang membuat krisis moral dan korupsi yang bermodal keadilan sosial. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realita atau reality dimension, yang bermakna umum, menunjukkan bahwa Pancasila bersumber dan berakar dari realitas hidup bangsa Indonesia, yang berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini bukan hasil pemikiran abstrak ataupun tiruan ideologi asing, melainkan berasal dari pengalaman historis budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Contoh konkretnya seperti tradisi musyawarah mufakat desa mencerminkan pada sila keempat, kebiasaan gotong royong dan tolong menolong mencerminkan pada sila kelima,
serta toleransi antar umat beragama menggambarkan sila pertama dan sila kedua. Nah, yang kedua, dimensi idealisme atau ideals dimension yang bermakna umum. Idealisme ini menggambarkan bahwa Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan luhur yang mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh konkretnya seperti keadilan sosial bagi kebijakan ekonomi nasional, penegakan hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai kemanusiaan, serta pengembangan demokrasi Pancasila sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Kesimpulannya, dimensi idealisme Pancasila ini tidak hanya menggambarkan kenyataan tetapi juga memberi arah dan cita-cita bagi bangsa Indonesia untuk adil dan bermoral serta sejahtera. Nah, yang ketiga itu dimensi fleksibilitas atau pengembangan yang menegaskan bahwa Pancasila bersifat terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan zaman, yang membuat Pancasila dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai konteks baru. Contoh konkretnya seperti sila keadilan sosial diterapkan dalam pemerataan akses internet dan pendidikan digital, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mengatasi popularisasi politik di media sosial, dan sila kerakyatan diterapkan dalam partisipasi publik melalui demokrasi. A few moments later. Nah, judul kedua sebagai sistem etika, yang dimana Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental. Selain sebagai landasan konstitusi, Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem etika. Konsep Pancasila sebagai sistem etika ini adalah kumpulan nilai ataupun prinsip dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia agar bertindak sesuai moral, adil, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai etika pada setiap sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, toleransi, hormat beragama, spiritualitas. Contoh perilakunya seperti menghormati agama orang lain, berdoa sesuai keyakinan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, hak asasi manusia, keadilan dan empati. Contohnya seperti menolong orang yang kesulitan dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu solidaritas, kebersamaan, nasionalisme. Contohnya seperti mengutamakan kepentingan bangsa daripada golongan. Nah, pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana musyawarah, demokrasi, dan bijaksana ini memberi contoh perilaku seperti mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Dan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana keadilan sosial, kepedulian, serta pemerataan. Contohnya seperti membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Alasan Pancasila disebut sebagai sistem etika karena bersifat terpadu dan konsisten. Kelima sila membentuk satu kesatuan etika yang saling mendukung, bukan berdiri sendiri, serta mengandung prinsip moral Nilai Pancasila ini bersifat universal, relevan untuk semua kalangan dan situasi sosial, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, dan mendorong tindakan bertanggung jawab. Pancasila ini menekankan tanggung jawab sosial, sehingga setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain, dan menjadi sumber inspirasi karakter, serta nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan dasar pendidikan karakter. Terima kasih.